Kelembagaan Bank Sentral, pendekatan makro dan mikro. Pengaruh makroekonomi. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, Bank Sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh Bank Sentral salah satunya dengan mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui kebijakan moneter. Selanjutnya, pengaruh pada mikroekonomi. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan bank-bank lain, maka dari itu Bank Sentral tidak diberikan peran sebagai bank komersial. Apabila bank komersial tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, maka bank komersial dapat mengajukan pinjaman kepada Bank Sentral. Untuk menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan, maka Bank Sentral kemudian mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di Bank Sentral atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum. Perkembangan kelembagaan Bank Sentral di beberapa negara. Yang pertama yaitu Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral yang kedua didirikan di dunia setelah Bank Sentral Swedia. Bank of England didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai banker pemerintah dan sebagai pengelola hutang negara. Dalam perjalanannya, tugas dan peran Bank Sentral Inggris mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ekonomi, keuangan, pandangan teori ekonomi dan sosial politik yang terjadi di Inggris. Pada awalnya, Bank of England didirikan untuk menggalang dana guna mengelola hutang negara. Kemudian untuk membiayai kegiatan penyelesaian konflik antar negara. Sejak awal, peran utama Bank of England dalam sistem pembayaran yaitu mencetak dan mengedarkan mata uang pound sterling. Selanjutnya, Bank of England mendapat mandat untuk mengawasi dan menjaga stabilitas moneter. Pada tahun 1997, Bank of England diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Bank of England secara kelembagaan terpisah dari pemerintah. Selanjutnya yang kedua ada Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. The Hong Kong Monetary Authority adalah salah satu bentuk lembaga yang melaksanakan peran dan tugas bank sentral yang berbeda dengan struktur bank sentral pada umumnya. HKMA didirikan pada 1 April 1993 yang merupakan penggabungan antara Badan Pengelola Pertukaran Mata Uang atau The Office of the Exchange Fund dengan Badan Pengawas Perbankan atau The Office of the Commissioner of Banking. Fungsi utama dari The HKMA adalah 1. Menjaga kestabilan nilai dolar Hong Kong. 2. Mengelola cadangan devisa Hong Kong dengan cara yang efektif dan aman. 3.
mendorong terpilihnya kestabilan dan keamanan sistem perbankan di Hong Kong. Dan yang keempat yaitu mengembangkan infrastruktur keuangan di Hong Kong sehingga memperlancar aliran dana lancar tanpa hambatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Monetary Authority of Singapore atau MAS. The Monetary Authority of Singapore adalah lembaga yang menjadi bank sentral Singapura yang memegang mandat penuh untuk melaksanakan fungsi-fungsi bank sentral. Sebagai bank sentral, The Monetary Authority of Singapore merupakan salah satu bank sentral yang memiliki dan menjalankan peran yang cukup luas. Fungsi dan tanggung jawab Bank Sentral Singapura cukup luas, yaitu sebagai bank sentral, The Monetary Authority of Singapore melaksanakan kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran, dan menjadi bankirnya pemerintah. Lalu, The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai integrated supervision dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Singapura sebagai pelaksana tugas dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Lalu, The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai pengelola cadangan devisa negara. Selain itu, The Monetary Authority of Singapore juga berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan dunia. Perkembangan status dan kedudukan bank sentral di Indonesia. Bank sentral pada umumnya mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar dan berbeda daripada bank umum lainnya, yang lebih dikenal dengan sebutan bank komersial. Demikian juga, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia mempunyai peran dan tugas yang berbeda dengan bank komersial. Adapun tugas Bank Indonesia saat ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur mengawasi bank. Peran dan tugas Bank Indonesia tersebut merupakan evolusi dari yang semula hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilakukan oleh The Javas Bank menjadi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan tugas pokok menjaga stabilitas moneter, pengedaran uang, dan mengembangkan sistem pembayaran serta berperan sebagai agen pembangunan kasir pemerintah dan sebagai bankers bank. Namun tetap menjalankan beberapa fungsi dari bank komersial. Menurut UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia tidak lagi berfungsi ganda sebagai bank komersial, walaupun tetap berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan bankers bank. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, merupakan era baru bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, yang mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Adapun tugas Bank Indonesia adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai kestabilan nilai rupiah.
Rumusan pada UU Nomor 23 Tahun 99 untuk itu merupakan pedoman yang dipakai Bank Indonesia dalam menetapkan misi dan visi. Dimaksudkan lebih memperjelas tujuan organisasi, mempermudah perencanaan dan proses pengambilan keputusan, serta mempermudah pengorganisasian unit-unit dalam organisasi. Visi tersebut dikembangkan dalam misi Bank Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.